Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, satu lagi pejabat negara terjerat korupsi di tengah pandemi. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Sulsel. Nurdin Abdullah kini ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan. KPK menyebut Nurdin Abdullah diduga menerima uang sejumlah 5,4 miliar rupiah dari kontraktor proyek yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus yang melibatkan Gubernur Sulsel ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terlibat korupsi. KPK pernah mengeluarkan data mengenai jumlah tindak pidana korupsi 10 tahun terakhir. Korupsi di lingkungan Pemprov pada 2018 sebanyak 29 kasus, sementara di tahun 2019 ada 11 kasus dan hingga 1 Juni ada 6 kasus korupsi. Sementara indeks perilaku anti korupsi yang dirilis KPK menunjukkan pada 2018 indeks perilaku anti korupsi nilainya 3,66. Pada 2019 naik menjadi 3,70, sedangkan pada 2020 naik lagi menjadi 3,84. Indeks perilaku anti korupsi berkisar antara 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 menunjukkan masyarakat berperilaku makin anti korupsi. Lalu apa yang membuat perilaku korupsi yang melibatkan birokrat masih sulit dibasmi dari negeri ini? Kita akan bahas usai tayangan yang satu ini. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas PUPR Sulsel Edi Rahmat sebagai penerima gratifikasi, sementara kontraktor proyek Agung Sucipto sebagai tersangka pemberi gratifikasi. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Nurdin Abdullah bukan kali ini saja menerima suap proyek pembangunan di Sulsel. Nurdin diduga menerima uang 5,4 miliar rupiah dari beberapa kontraktor proyek. Pertama, pada akhir 2020, NA menerima uang sebesar 200 juta rupiah. Kemudian pertengahan Februari 2001, NA melalui SB menerima uang 1 miliar. Selanjutnya pada awal Februari 2021, NA melalui SB menerima uang sebesar 2,2 miliar. Nurdin Abdullah mengaku tidak tahu apa-apa terkait kasus dugaan suap proyek Sulsel yang menjeratnya. Saya ikhlas menjalani proses hukum, ya. Karena memang kemarin itu tidak tahu apa-apa kita. Ternyata Edi itu melakukan transaksi tanpa pengetahuan saya, ya. Itu aja. Nggak tahu soal itu. Sama sekali tidak tahu. Demi Allah, demi Allah. Terus apa pesan untuk masyarakat Sulsel, Pak? Ya, saya mohon maaf ya kalau yang terjadi. PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan mengaku kaget dengan kejadian ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan pihaknya menunggu dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Tetapi partai memang tidak boleh intervensi hukum untuk melakukan berbagai hal yang terkait dengan advokasi. Kami akan menunggu keterangan secara lengkap dari KPK terlebih dahulu. Tetapi pada prinsipnya melihat kepemimpinan beliau, masukan yang diberikan dari jajaran DPD agar partai memberikan advokasi. Kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng menyebut korupsi di pemerintahan terjadi karena lemahnya integritas pejabat yang bersangkutan. Ia meminta adanya pengawasan ketat sejak awal pelaksanaan proyek di daerah. Inspektorat atau aparat pengawas internal pemerintahan itu benar-benar berfungsi sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian proyek. Sebelumnya sejumlah kepala daerah juga pernah terjerat kasus korupsi. Pada 7 Januari 2020 lalu, KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur. Nasib yang sama juga dialami Bupati Kutai Timur Ismunandar yang ditangkap KPK pada 2 Juli 2020 karena kasus dugaan suap sejumlah proyek di wilayahnya. Kemudian ada nama Ajai Muhammad Priyatna, Wali Kota Cimahi, yang diduga terlibat kasus perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi.
Terakhir ada nama Weni Bukamo, Bupati Banggai Laut, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek peningkatan ruas jalan. KPK sudah mengingatkan bahwa korupsi bisa terjadi karena adanya pertemuan antara kekuasaan dan kesempatan serta rendahnya integritas seseorang. Tim Liputan Kompas TV.